Oke, baiklah. Sesi kali ini yaitu adalah tentang kaidah pencacahan analisis kombinatorial. Materi matematika wajib kelas 12 SMA. Setiap orang pasti memiliki yang namanya ATM atau kartu ATM. Kartu ini tentu saja pasti dilengkapi dengan kunci atau kata sandi yang kita kenal untuk menggunakannya. Biasanya pada kartu ATM sendiri, entah itu ATM BRI, entah itu BCA, dan bank-bank lain sebagainya, terdapat 6 digit untuk kata sandinya atau passwordnya. Kemudian yang ditanyakan, mengapa hanya 6 digit, bukan 2 digit atau seterusnya. Nah, itulah yang akan menjadi perbincangan kita dalam materi kaidah pencacahan ini, khususnya pada subbab analisis kombinatorial. Tentunya sobat pembelajar juga memilikinya. Tidak luput juga seperti akun Gmail atau Google Mail, kemudian Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan WhatsApp. Tentu ini tidak akan luput dari yang namanya password ya. Khususnya untuk akun Gmail sendiri, dikhususkan sendiri saat kita atau sobat pembelajar mendaftarkan diri ke Gmail atau membuat Gmail, biasanya membuat kata sandi terdiri dari 8 karakter, yang dimana di dalamnya terdapat angka, huruf, dan simbol biasanya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa tidak satu saja, misalkan seperti kartu ATM pada sebelumnya, misalkan angka saja atau huruf saja. Nah, itu yang akan menjadi perbincangan. Kemudian sobat pembelajar juga memiliki handphone atau telepon. Nah, yang dijadikan pembahasan di sini juga yaitu adalah nomor telepon atau nomor handphone. Berdasarkan riset terdahulu, ternyata nomor telepon atau handphone itu hanya terdapat 10 digit. Seiring berkembangnya zaman, maka dari itu sekarang hingga mencapai 12 sampai 13 digit untuk setiap nomornya. Tentu saja di dalamnya sudah termasuk angka 0 dan 8, yaitu pada awal nomor telepon. Nah, timbullah pertanyaan juga, mengapa itu terjadi dan semakin banyak digitnya? Tentu itu berlaku di negara kita ya, negara Indonesia, dengan kode nomor +62. Di sini ada sebuah kasus yang pertama, yaitu kasus tentang ATM. Kita kenal materi ini disebut dengan analisis kombinatorial atau filling slot. Tata cara mengambil sebuah peluang. Nah, ini adalah 6 digit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sebuah password ATM atau sebuah kartu ATM. Tentu dari slot yang pertama ini itu terdapat angka atau nomor dari nomor 0, 1, kemudian 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Kemudian slot yang kedua itu pun sama. Nah, bila kita jumlahkan berarti berawal dari 0 hingga angka 9. Slot 2-nya pun itu sama, mengikuti seperti slot 1 karena di dalamnya itu hanya angka saja, tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya. Maka slot 2 pun sama, begitu juga dengan slot 3, begitu juga dengan slot 4 hingga slot ke-6. Hingga ditotalkan setiap kotak atau setiap digit pada satu slot ini yakni berjumlah 10 digit. Begitupun dengan slot-slot yang lainnya. Ya, ada 10 digit tiap slotnya hingga kotak digit yang ke-6. Kemudian kesimpulannya, banyaknya susunan sandi pada ATM yang akan kita buat yang memungkinkan adalah berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 hingga 6 kali atau 10 pangkat 6, yaitu sama dengan 1 juta.
1 juta kemungkinan. Nah, di sini seseorang yang mencoba untuk menebak password ATM tersebut sangatlah kecil kemungkinannya, yakni 1 per 1 juta peluang. Jadi sudah memungkinkan bahwa ATM kita ini aman ya, tidak bisa di hack, atau bahasa sekarang itu di hack ya, di hack atau di phishing. Ditambah 3 kali saat mencoba di ATM itu, maka kita akan diblokir oleh mesin. Jadi tidak bisa kita memasukkan angkanya random. Semisal ada seseorang yang menemukan kartu ATM itu memasukkan nomornya random dengan 6 digit seperti ini, nah itu kemungkinannya sangat kecil, yaitu 1 banding 1 juta peluang. Kemudian timbullah pertanyaan, mengapa tidak 10 digit saja misalkan pada ATM tertentu misal. Tentu itu hal yang tidak bisa dihafal ya bagi para nasabah bank atau bagi para masyarakat. Tentunya dengan 6 digit saja ini sudah memungkinkan aman bahwa kartu ATM kita bila ditemukan seseorang itu tidak bisa ditembus atau dihack. Nah, jadi sudah memungkinkan aman. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua beralih pada kasus password pada sosmed atau Gmail. Kita ambillah contohnya Gmail, Google Mail. Nah, di sini terdapat 8 karakter, yaitu password atau kata sandi yang akan kita buat pada akun Gmail kita. Nah, seperti tadi bahwa di Gmail ini kita membuat kata sandi itu berbagai unsur di dalamnya, termasuk ada angka sendiri, yaitu peluangnya 0 sampai 9. Bila kita jumlahkan itu adalah 10 ya. Nah, kemudian ada simbol ini kurang lebih berjumlah 30 kita misalkan ya, terdiri pada keyboard laptop atau HP itu ya, handphone atau Android. Ada @ kemudian ada pagar, ada dolar, ada persen, ada dan, ada bintang, ada buka kurung, tutup kurung, dan sebagainya. Kemudian ada huruf, nah termasuk huruf besar dan kecil ya, bukan hanya huruf kecil saja. Itu bisa dikatakan kenapa seperti itu, agar kata sandi atau password yang kita buat untuk akun Gmail kita itu termasuk karakter yang kuat sehingga tidak lemah. Biasanya lemahnya itu dilambangkan dengan warna merah ya, kalau misalkan kuat itu warna hijau. Atau dan boleh berulang. Nah, di sini berarti peluangnya yakni, nah, kalau kita jumlahkan keseluruhannya itu 92. Nah, berarti 92 itu bisa misalkan angka depannya angka misalkan 0 atau 1 atau 2 atau 3, atau bisa juga simbol pagar, @ dolar, dan lain-lain. Kemudian huruf besar, huruf kecil, misalkan S besar, S kecil. Nah, itu berlaku di tiap slot ini ya, dari 8 slot ini. Kemudian kita bisa simpulkan banyaknya susunan password yang bisa dibuat pada akun email kita, yakni setiap slotnya adalah 92. Kemudian diikuti dan 92 dan 92 dan 92 hingga slot ke 8, sehingga 92 pangkat 8. Tentu hal tersebut sudah memungkinkan sangat aman ya, bahkan karena 8 karakter tentu saja tidak bisa kita merandom atau melakukannya atau menembus password seseorang itu secara random, karena ini sudah termasuk kategori untuk membuat kata sandi yang sangat kuat. Oleh karenanya filling slot atau peluangnya nanti 1 banding hasil dari 92 pangkat 8 ini. Kemudian ada kasus ketiga. Kasus ketiga yakni adalah nomor handphone atau nomor telepon yang kita miliki. Saya misalkan di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yaitu 12 digit ya. Saya ambil 12 digit dengan kartu dari Indosat M3. Misalkan yang pertama itu adalah 0 ya. Digit pertama itu pasti 0 karena saya mengambil platformnya yaitu Indosat M3, menjadikan kasus ketiga ini contohnya. Nah, 0 ini berarti peluang pada digit pertama ini yakni 1 saja ya. Nah, kemudian kedua itu 8, angka 8 sama saja berarti 1 peluangnya. Kemudian 5 pada digit yang ketiga juga hanya 1. Kemudian 7
satu saja. Nah, 0857 atau 0857 ini adalah awal dari nomor Indosat M3. Kemudian yang seterusnya ini peluangnya itu 0 sampai 9, jadi 10 jumlahnya. Saya simbolkan dengan X di sini karena angkanya itu bisa apa saja dari 0 sampai 9, 0 atau 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Begitupun dengan kolom-kolom selanjutnya. Ya, seperti itu. Maka timbullah pertanyaan, ini hanya Indosat M3 yaitu nomor SIM card. Maka yang diproduksi adalah 100 juta. Maka timbullah pertanyaan, penduduk Indonesia itu jumlahnya 300 juta sekian. Sedangkan ini 100 juta. Bahkan kenapa timbul pertanyaan seperti pada slide sebelumnya, bahwasannya kenapa tambah semakin kesini itu digit pada nomor handphone itu semakin banyak. Nah, inilah alasannya, karena setiap seseorang di Indonesia itu kemungkinan besar itu memiliki peluang, atau bukan memiliki peluang, tetapi hampir memiliki, tiap orang itu memiliki 2 SIM atau 2 nomor telepon. Maka solusinya dari pihak SIM card sendiri menambahkan digitnya hingga 13 digit pada perkembangan sekarang ini. Nah, ini adalah peluang yang akan dapat kalau misalkan kita merandom, misalkan merandom nomor SIM card seperti ini. Berarti banyaknya cara untuk mendapatkan nomor SIM card Indosat M3 ini adalah 100 juta. Kaidah dasar pencacahan hanya berlaku operasi perkalian dan penjumlahan. Tadi sebelumnya itu berlaku operasi perkalian. Dari kaidah dasar inilah yang nantinya akan memproduksi formula permutasi dan kombinasi. Kadang-kadang kita harus memperhatikan urutan, kemudian ada yang tidak memperhatikan urutannya, hanya mencampurnya saja atau mengkombinasikannya. Terkadang susunan objek bisa berulang atau memungkinkan berulang, dan bahkan ada yang tidak berulang. Terkadang kala kita juga harus menghitung permutasi dalam bentuk melingkar, memahami konteks dan asumsi-asumsinya dengan secara spesifik. Ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.